Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah rahimakumullah ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita pada malam hari ini, masih di kitab Tuhfatul Atfal wal Ghilmani fi Tajwidil Quran yang disusun oleh Syekh Al-Alamah Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai ke bab ahkamul mad, ya, ahkamul mad atau hukum-hukum mad, yang mana ini menjadi hampir mau selesai kitabnya, ya. Sebelumnya kita baca dulu. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharaini amin. Ila anqal lil mati ahkamun 1 2 3. Lil mati ahkamun salasatun tadum wa hiyal wujubu wal jawazu wal luzum. Hamzun ba'da mad fi kilmati wa dharbi muttasil yu'ad wa jaizum maddun wa qasrun infusil kullum bi kilmati wa hadzal mufasil wa mithlu dha'in aradas sukunu wa qafan ka ta'lamuna nasta'inu aw qaddimal hamzu 'alal maddi wa dha badalka amanu wa imanan khuda wa lazimun inis sukunu usila waslan wa waqfan ba'da maddin tawila aqsamul lazimil ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah kilahuma mukhaffafun muthaqqalu fahadhihi arba'atun tufassalu. Oke, sudah. Lil maddi, bagi mat. Tulis belum didiktekan kan? Karena belum saya rapikan. Udah ya. Nah. PDF-nya kebaca kah? Kebaca ya? Nah, ya udah. Bagi mat ahkamun ada beberapa hukum. Apa itu hukumnya? Salah satu tadum. Ada 3 ya, ada 3 yang berlaku, yaitu al-wujubu wajib, wal jawazu jaiz, wal zumu lazim. Baik. Jadi ada 3 hukum ini yang mana kawan-kawan semuanya harus pahami. Ini nanti ada hubungannya ke ilmu qiraat. Untuk memahami bab ini, kawan-kawan harus diberikan sebuah, ya, sedikit piknik lah. Sedikit piknik ke ilmu qiraat. Baik. Jadi kita tahu selama ini sudah kita ajarkan bahwasanya ada 10 qiraat, ya, ada 10 qiraat yang mutawatir atau yang bisa dibaca. Konsekuensinya karena ini mutawatir, maka bisa dibaca dalam sholat. Nanti ada 4 qiraat lainnya yang syadz, yang mana hanya bisa dijadikan untuk pelengkap tafsir. Ya, misalnya qiraatnya Hasan Al-Basri yang ternyata qiraat beliau meski beliau orang alim, qiraatnya tidak masuk dalam qiraat yang mutawatir. Baik. Nah, sebelum kita bahas ini, kita harus tahu dulu. Ya, kita harus tahu dulu bahwasanya ada hadis seperti ini. Baik. Hadis ke-11.
An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, sami'tu Hisham bin Hakim bin Hizam. Siapa? Kata Umar bin Khattab, beliau mendengar sahabat Hisham bin Hakim bin Hizam membaca surat Furqan ketika Rasulullah SAW masih hidup. Fastama'tu liqira'atihi, maka aku mendengar, kata Umar bin Khattab, aku mendengarkan bacaan Qur'annya. Maka tiba-tiba dia membaca dengan huruf katsiratin lam yuqri'niha Rasulullah SAW. Maka tiba-tiba sahabat Hisham bin Hakim ini membacakan Al-Quran dengan huruf yang banyak, yang mana huruf tadi itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena semuanya, jangan dibayangkan istilah huruf itu zaman dulu bagaimana istilah huruf zaman sekarang. Oke, kita sekarang memahami huruf ya huruf hijaiyah, ya enggak? Padahal yang menyusun huruf hijaiyah itu kan Imam Nasir bin Asim, itu pun setelah meninggalnya Rasulullah SAW, dari hamzah atau alif itu sampai huruf ya itu. Sehingga huruf di sini nanti para ulama beda pendapat, huruf ini apa sih? Gitu ya. Nah, intinya dengan tata cara baca yang beda, yang mana Rasulullah SAW tidak seperti itu mengajarinya pada Umar bin Khattab. Faqitu asawiruhu fis shalah, maka beliau nunggu karena masih sholat ya. Fatasabbartu hatta sallama, beliau sabar menunggu sampai sholatnya selesai, sampai sahabat Hakim bin Hizam itu salam untuk menyelesaikan sholat. Falabbabtuhu biridaihi, maka aku, kalau bahasa Jawanya cengkiwing ya, maka aku hampir saja mencekiknya, apa salah. Maka aku langsung meninting lengan bajunya seraya bertanya. Langsung ditarik lengan bajunya, meninting lengan bajunya seraya bertanya. Baik, man aqra'aka hadhihi suratal lati sami'tuka taqra. Hisham, siapa orang yang mengajarimu cara membaca surat ini yang aku barusan dengar? Kata sahabat Hakim bin Hisham, Hisham bin Hakim kembali ya. Kata sahabat Hisham bin Hakim, aqra'aniha Rasulullah SAW. Yang ngajari aku baca Al-Quran ini, surah Al-Furqan ini, ya Rasulullah SAW. Kata Umar bin Khattab, kadzabta, engkau dusta. Fa inna Rasulullah SAW qad aqra'aniha ala ghairi ma qara'ta. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah membacakanku bacaan surat tersebut, itu berbeda dari yang engkau baca. Fantalaqtu bihi aquduhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya beliau berdua itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dituntun sama Umar Khattab. Sama Umar Khattab dituntun. Awan ya, saya masih hadiawan. Maka Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah SAW, ini sami itu hada yaqra'u bi suratul Furqan ala hurufin lam tuqri'niha. Ya Rasulullah, aku mendengar orang ini, sahabat Hisham bin Hakim, membaca surat Furqan dengan cara baca dengan huruf yang engkau tidak pernah mengajarkannya kepadaku. Maka Rasulullah SAW bersabda, arsilhu, kirim, bawa ke sini orang tersebut. Iqra ya Hisham, coba baca Hisham, kata Rasulullah. Faqara'a alaihi qira'ata allati sami'tuhu yaqra. Maka sahabat Hisham bin Hakim bin Hizam membacakan surat Al-Furqan tadi di hadapannya Rasulullah SAW sebagaimana yang didengarkan oleh Umar bin Khattab ketika sholat tadi. Maka Rasulullah SAW bersabda, kadzalika unzilat,
Seperti itulah ayat ini turun. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Iqra ya Umar. Coba baca Umar surah Furqan. Faqara'tul qira'at allati aqra'ani. Maka aku membaca surah Furqan dengan cara baca yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepadaku, kata Umar Khattab. Maka Rasulullah SAW bersabda, kadzalika unzilat. Seperti itulah Al-Quran turun. Seperti itulah bacaannya itu turun. Berarti apa kesemuanya? Qiraatnya Hisyam bin Hakim dan qiraatnya Umar bin Khattab itu sama-sama benar. Kata Rasulullah SAW, inna hadzal qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan 7 huruf. Nah, 7 hurufnya apa? Ini kita pahami. Faqra'u ma tayassara minh. Maka bacalah dengan cara baca yang mudah menurut kalian. Rawahul Bukhari. Nah, di sini kata Ibnu Syihab, telah sampai kepadaku bahwa 7 huruf itu adalah dalam masalah hukum adalah satu. Ingat, berarti ini tidak menjadikan konsekuensi adanya perbedaan hukum atau perbedaan masalah apalagi akidah. Tidak ada pertentangan di dalamnya mengenai halal dan haram. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, perkataan Ibnu Syihab rahimahullah. Nah, sehingga kalau nggak semuanya bisa pahami. Awalnya itu gini, kenapa kok jadi 7 huruf ini? 7 huruf ini. Dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW kana inda adati Bani Ghifarin, ketika beliau berada di kelompok air Bani Ghifar. Fa'atahu Jibril alaihissalam, kemudian malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW. Faqala, malaikat Jibril mengatakan, innallaha ya'muruka an taqra'a ummatukal qur'ana ala harfin. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk membacakan Al-Quran kepada umatmu dengan 1 huruf. Ya, huruf ini apa? Nanti kita bahas ya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, as'alullaha mu'afatahu wa maghfiratahu wa inna ummati la tuti'u dzalik. Maka kata Rasulullah SAW, saya mohon kasih sayang Allah dan juga ampunannya. Sesungguhnya umatku tidak bisa mengucapkan bacaan tersebut. Summa atahu tsaniyah, kemudian maka Jibril datang kedua kalinya, mengatakan, sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk membacakan pada umatmu Al-Quran dengan 2 huruf. Maka Rasulullah bersabda lagi, berdoa lagi, as'alullaha mu'afatahu wa maghfiratahu wa inna ummati la tuti'u dzalik. Aku meminta kasih sayang Allah dan juga ampunannya, karena sesungguhnya umatku tidak bisa mengucapkan bacaan Al-Quran tersebut karena masih dengan 2 variasi. Tsumma ja'ahu tsalitsah, kemudian datang ketiga kalinya, maka Jibril mengatakan, sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk membacakan Al-Quran kepada umatmu dengan 3 huruf. Rasulullah masih minta lagi, as'alullah mu'afatahu wa maghfiratahu wa inna ummati la tuti'u dzalik. Aku minta pada Allah kasih sayang dan juga ampunannya, karena sungguh umatku tidak bisa mengucapkan, tidak bisa membaca Al-Quran dengan 3 huruf tadi. Akhirnya maka Jibril datang ke 4 kali, berkata pada Rasulullah SAW, inna Allah ya'muruka an taqra'a ummatukal qur'ana ala sab'ati ahrufin fa ayyuma harfin qara'u alaihi faqad asabu. Maka dengan huruf apapun yang dibaca oleh umatmu, maka mereka semuanya benar. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim, hadis sahih ya. Nah, sekarang kita pahami, berarti ada 7 huruf nih. Kenapa kok ketika turun 1 huruf Rasulullah minta lagi? Sampai jadi 2, sampai jadi 3, sampai jadi 4, sampai jadi 7. Ya. Nah, kita tahu, harus pahami dulu huruf itu apa. Kata Imam Al-Jazari rahimahullah taala di dalam kitab An-Nashr, beliau mengatakan, saya telah meneliti tentang qiraah yang sahih dan qiraah yang syadz, yang dhaif dan yang mungkar. Ternyata hal itu dikembalikan pada perbedaan qiraah itu sampai pada 7 huruf. Jadi gini,
Kan awalnya misalnya Rasulullah mengajarkan Al-Quran pada sahabat Hisham bin Hakim dengan Umar bin Khattab. Ternyata dari dua sahabat tadi cara bacanya beda kan? Mungkin nggak ada sahabat yang lain bacaannya beda lagi? Mungkin, karena hurufnya tadi ada tuh 7, ada 7 huruf ya. Nah, misalnya ini nanti ada sahabat yang lainnya belajar surat Furqan dengan sahabat Hisham, belajar surat yang lainnya kepada Umar bin Khattab. Kira-kira variasinya beda lagi nggak? Beda. Dengan variasi bacaan qiraatnya Umar dengan qiraatnya Hisham bin Hakim dengan sahabat yang ketiga ini tentu saja beda. Karena mungkin Al-Baqarahnya misalnya tadi diajar soal duha, Ad-Duhanya Umar bin Khattab dan juga Al-Furqannya Umar bin Khattab sama. Tapi Furqannya Imam sahabat Hisham bin Hakim, Ad-Duhanya Hisham bin Hakim berbeda dengan Umar bin Khattab. Tapi sahabat tadi mengambil masing-masing satu, dari sahabat Hisham Al-Furqan, dari sahabat Umar bin Khattab Ad-Duha. Nah, sehingga ada variasi kan? Ya enggak? Bisa jadi sahabat yang ketiga tadi qiraatnya kalau dari berdasarkan sahabat yang ketiga ini beda lagi. Kalau misalnya disusunkan dalam satu Al-Quran gitu. Nah, ini baru kita ambil 3 sahabat. Apalagi penyebaran Al-Quran itu tidak hanya 3 sahabat saja. Ada banyak. Nah, dari sinilah para ulama akhirnya Allah berikan ilham untuk merapikan qiraah, merapikan bacaan Al-Quran yang tersebar di lisannya para hufaz, para pembaca Al-Quran, yang mana kalau tidak dirapikan takutnya variasinya terlalu banyak. Oke, hingga akhirnya muncullah istilah yang pertama dengan qiraat sab'ah, diambil daripada 7 orang qari yang masing-masingnya diriwayatkan oleh 2 orang perawi. Kenapa kok diambil dari 7 tadi? Karena 7 tadi yang riwayatnya mutawatir. Yang riwayatnya itu banyak orang yang memakai cara baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas dengan cara bacanya ulama tersebut. Mutawatir yang membaca dengan cara tersebut dari Al-Fatihah sampai Anas itu ada banyak. Dan dikumpulkan itu ada 7 ulama dengan masing-masing sub variasinya 2 riwayat. Jadi ada 14 riwayat. Diambil dari 14 riwayat tadilah namanya qiraat sab'ah mutawatirah, qiraat 7 yang mutawatir, yang mana itu nanti pada akhirnya boleh dibaca ketika sholat dan juga ketika tilawah. Nanti ditambahin lagi sama Imam Ibnu Jazari jadi 10. Jadinya qiraat asyrah. Masing-masing qiraat ada 2 riwayat. Kita salah satunya. Karena kalau misalnya itu nggak dikumpulkan dalam 10 qiraat atau 7 qiraat, misal karena ngepasin saat itu ulamanya itu mengetahui yang riwayatnya masyhur, bacaan dari Al-Fatihah sampai Anas. Misalnya qiraatnya Imam Nafi'. Oh, ternyata yang pakai cara baca Imam Nafi' itu ada banyak banget orangnya, diambil. Ini mutawatir. Tapi ada yang cara baca dari Al-Fatihah sampai Anas itu periwayatnya semua sedikit, sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Misalnya qiraatnya Imam Hasan Al-Basri enggak diambil. Ya. Seperti itu. Intinya sampai jadi 7 qiraat. Nah, huruf tadi apa? Imam Ibnu Jazari mempelajari daripada perbedaan qiraat itu semuanya. Ketika dipelajari ternyata beliau akhirnya mendapatkan kesimpulan yang dimaksud di dalam hadis tadi 7 huruf itu apa? Menurut beliau, ini menurut Imam Ibnu Jazari, menurut beliau huruf itu adalah 7 perbedaannya. 7 perbedaan tersebut yakni pertama, perbedaan pada perubahan harokat. Ya. Yang kedua,
perubahan dalam maknanya saja. Ya, tapi perbedaan dalam struktur kalimatnya. Perbedaan tentang struktur kalimatnya. Contoh ini, fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Nanti ada yang fatalaqa Adama. Kalau nggak salah yang dibaca fathahul alam. Pokoknya nanti ada perbedaan dalam masalah hal tersebut. Yang ketiga, perubahan pada huruf dengan berubah maknanya. Ada yang dibaca tabelu, ada yang dibaca tatslu. Oke. Ada yang berubah huruf, berubah bentuk, tapi bukan maknanya. Awalnya as-sirata jadi as-sirata. Jadi gini. Gimana ya jelasinnya? Pain. Oh, sini aja. Gini. Di zamannya Rasulullah SAW dulu, ini huruf ba, ini huruf ta, ini huruf fa, sama ya, sama ya. Gimana cara membedakan? Ya itulah dia, saking fasihnya orang-orang saat itu ya. Makanya kok bisa mas, kan Al-Qur'annya satu, Al-Qur'annya satu. Mushaf Imam yang diperbanyak di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu kan dengan satu cara penulisan. Kok bisa-bisanya dengan satu mushaf tadi cara bacanya bisa jadi 20 cara baca atau 20 riwayat. Kenapa? Ya karena masih kayak gini. Bisa kayak gini, tulisan ini. Dibaca apa ini kira-kira? Saya baca ta'lamun bisa enggak? Saya baca ya'lamun bisa enggak? Nah itu dia. Gitu ya. Karena ada perbedaan ini tadi, hingga akhirnya memungkinkan adanya perbedaan qiraat tadi. Padahal mushafnya satu. Nah, pertama yang tadi kita jelaskan, berubah pada huruf dengan berubah pada maknanya, bukan bentuknya. Hurufnya berubah, misalnya gini, tatlu. Ini bisa dibaca tatslu enggak? Bisa ya. Kasih ada titik. Tapi kalau saya baca tabelu bisa enggak? Bisa, tinggal kasih titik bawah. Nah, pertanyaannya bentuknya berubah enggak ini? Rasanya ini? Enggak. Tapi hurufnya beda? Beda. Yang bedakan nanti pada titiknya. Maknanya beda? Beda. Tatslu membaca, tabelu menguji ya, wallahu a'lam. Ada nanti perubahan huruf, bentuknya juga berubah, tapi maknanya enggak. Contohnya, ihdinas sirata. Sirata. Gini dia. Sirata kayak gini. Qiraat yang lainnya pakainya gini. Karena dulu tok sama sot bentuknya sama. Ini dengan sot beda nggak hurufnya? Beda. Artinya sama. Terus perubahan huruf dengan berubahnya makna dan bentuk kedua-duanya. Wamdul jenis was'au. Ini mudah ya. Antara huruf mim dengan huruf sin berubah. Perubahan yang mendahulukan dan mengakhirkan. Fayaqtulun wa yuqtalun menjadi fayuqtalun menjadi wa yaqtulun. Yang terakhir perubahan dengan menambah dan mengurangi. Misalnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ada yang dari sari'u enggak pakai wawu.
Nah, ini 7 huruf itu adalah 7 macam perubahan ini tadi. Menurut Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala. Bingung ya? Intinya ada 7 variasi. Ada 7 perbedaan. Perbedaan apa aja? Di sini perubahan harokat ya. Pertama perubahan harokat, yang kedua perubahan maknanya saja. Ketiga perubahan huruf dengan berubah maknanya, tapi bukan berubah bentuknya. Bentuknya ini maksudnya rosemnya. Yang keempat berubah huruf, berubah bentuk rosemnya, tapi maknanya enggak berubah. Yang kelima berubah hurufnya, begitupun berubah makna dan juga rosemnya. Yang keenam perubahan pada mendahulukan dan mengakhirkan. Ada yang di riwayat satunya itu kata ini di akhir, tapi ada riwayat satunya kata ini di depan. Contohnya fayaqtulun menjadi fayaqtulun, fayaqtuluna wa yuqtalun menjadi fayuqtaluna wa yaqtulun. Dibalik ini. Ada yang ketujuh perubahan dengan menambah atau mengurangi. Atau ya ini yang sering adalah bau. Contohnya di surah Al-Imran ya. Wasari'au, ada qiraat yang lainnya, kita kan wasari'u, ada qiraat yang lainnya sari'au. Jadi 7 huruf ini adalah 7 macam perbedaan. Ya, 7 macam perbedaan qiraah. 7 macam perbedaan antar qiraah. Perbedaan apa? Ya tadi sudah disebutkan. Berubah harokat, bukan berubah makna atau rosemnya. Yang kedua berubah maknanya, ya, tapi hurufnya tidak berubah, alias perubahan i'rab. Yang ketiga perbedaan pada hurufnya, maknanya berubah, tapi rosemnya tidak. Terus perubahan huruf atau perbedaan huruf antar qiraat, bentuknya berubah tapi maknanya tidak. Contohnya ihdinas sirata pakai sin dengan ihdinas sirata pakai shad. Yang kelima perbedaan huruf dengan maknanya plus rosamnya juga berubah. Wamdu dengan was'au. Yang keenam perbedaan di satu qiraat itu lafaz ini di lafaz yang terakhir, di qiraat yang lainnya ternyata lafaz ini di lafaz yang pertama. Ketika lafaz tersebut memang disambungkan dengan wawu misalnya, dengan dan, maka dia membunuh dan juga dibunuh. Yang ketujuh adanya perbedaan, di satu qiraat ini ditambahi wawu, di qiraat ini tidak ditambahi. Contohnya huruf wawu. Oke. Itulah 7 huruf itu menurut Imam Al-Jazari adalah 7 perbedaan qiraat. Apa aja? Ya tadi. Ada yang berubah harokat, ada yang berubah hurufnya, ada yang berubah maknanya saja sampai akhirnya. Bingung ya? Bingung pasti. Tapi intinya kawan-kawan harus paham dulu bahwasanya terkumpulnya qiraat itu jadi 20 itu merupakan satu cara Allah untuk hikmahnya adalah itulah ketetapan Allah hingga akhirnya Al-Quran bisa terjaga. Karena kalau awalnya itu tidak dikumpulkan jadi 7, maka bisa jadi sangat banyak banget. Qiraat itu bisa sangat banyak sekali hingga akhirnya tata cara baca Al-Quran akhirnya nggak rapi. Dan alhamdulillahnya kita saat ini, ya ini bisa jadi alhamdulillah atau bisa jadi enggak, ini bisa jadi sebuah kemudahan ataupun enggak, tapi misalnya sebuah kemudahan. Di zamannya kekhalifahan Turki Utsmani, mereka punya kebijakan qiraat yang disebarkan ke seluruh penjuru negeri berikut mushafnya, karena sudah ada tanda harokatnya ya, maka yang dipakai adalah qiraatnya Imam Asim, riwayatnya Imam Hafs. Maka saat ini di seluruh dunia kebanyakannya pakai riwayat Hafs. Dari 20 riwayat di 10 qiraat yang masih dipraktekkan dalam bacaan Al-Quran, baca sholat sehari-hari, tinggal 4 riwayat saja. Adapun 16 riwayat yang lainnya hanya dipelajari di madrasah-madrasah
qiraat. Ya alhamdulillah itu sudah ketetapan Allah, insya Allah itu yang terbaik. Kalau kita lihat sekarang kalau ada orang belajar ilmu qiraat nanti mikirnya Al-Qur'annya orang Islam itu ada banyak. Padahal sudah disebutkan oleh Ibnu Syihab tadi, perbedaan huruf atau perbedaan tata cara baca antar qiraat itu tidak sampai merubah halal haram. Tidak sampai bertentangan antara satu qiraat dengan qiraat yang lainnya. Justru seringkali malah melengkapi tafsir. Kita Maliki Yaumiddin artinya apa? Maliki Yaumiddin artinya apa? Pemilik atau penguasa? Di Quran dong. Penguasa. Sip. Saya mau tanya, pilot pesawat terbang itu menguasai cara nerbangin nerbangin pesawat enggak? Pilot pesawat terbang Garuda, beliau menguasai enggak cara nerbangin pesawatnya? Menguasai. Tapi pilotnya itu memiliki pesawatnya enggak? Tapi saya mau tanya, yang punya pesawat Garuda itu kira-kira bisa nerbangin pesawatnya enggak? Nah, seperti itu pula kalau Allah itu di riwayat kita bacanya Maliki Yaumiddin artinya penguasa hari pembalasan. Di qiraat yang lainnya bacanya Maliki Yaumiddin, mimnya pendek. Artinya apa? Pemilik. Sehingga dengan dua qiraat tadi, dengan dua huruf tadi, kita bisa dapat kesimpulan bahwasanya Allah itu penguasa dan pemilik hari pembalasan. Justru malah perbedaan qiraat itu adalah melengkapi tafsir. Itu salah satu poinnya. Kayak misalnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum wa arjulikum. Ayo. Eva. Wa arjulakum atau wa arjulikum? Wa arjulakum. Konsekuensinya apa kalau dibaca wa arjulakum? Idza qumtum ila sholati, jika kamu hendak mendirikan salat, fausilu, basuhlah. Apa membasuh? Minimal itu ada air menggenang dalam satu telapak tangan. Nah, satu judukan telapak tangan. Kalau dikasih muka itu sudah dihitung membasuh. Mengusap gimana? Tangannya basah doang. Tangannya basah. Itu mengusap kepala. Jadi nggak perlu ada air. Nah, cuman basah aja itu ditempelkan sudah mengusap. Awalnya fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, tangan kalian sampai ke wamsahu, dan usaplah, berarti tangannya basah doang, nggak perlu ada air yang menggenang di telapak tangan. Nah, wamsahu biruusikum, dan basuhlah kepala, usaplah kepala kalian. Wamsahu biruusi atau biuruusakum, biruusikum, mengusap itu biruusikum jer. Tahu jer? Kasroh biruusi. Setelah biruusikum wa arjulikum atau wa arjulakum, wa arjulakum. Wa arjulakum tadi bukan ikut yang diusap, tapi ikutnya fagsilu wujuhakum. Wa arjulakum diikutkan pada membasuh. Sehingga kalau kaki itu dibasuh. Ada khilaf di kalangan para ulama fikih? Ada. Karena ada qiraat yang membacanya dengan cara baca wa arjulikum. Fagsilu wujuhakum wa ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulikum. Sehingga ada yang berpendapat kaki itu wajibnya cuma diusap. Dari perbedaan qiraat menghasilkan perbedaan fiqih. Nah, di sini. Makanya kalau misalnya antum mau benar-benar jadi ahli fikih, ya pastinya harusnya memahami tentang qiraat.
qiraat. Tafsir pun juga seperti itu. Insya Allah ya, amin ya rabbal amin. Oke. Ini nanti ada di sini, kalau udah selesai saya ke antum supaya antum bisa baca sendiri. Di masa tabi'in madrasah-madrasah ini gini, saya bacakan ya supaya antum ada gambarannya. Selanjutnya kita harus memahami bagaimana estafet Al-Quran dengan 7 huruf ini disampaikan. Al-Quran diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, dan terkadang sahabat satu dengan yang lain beliau SAW ajari dengan huruf yang berbeda-beda sesuai dengan medan dakwah mereka masing-masing. Fulan ke sana karena di sana nggak bisa baca wadduha, bisanya wadduhi. Fulan ke sana diajari bacaan alif lam re, satunya alif lam ra, satunya alif lam ra. Beda-beda. Terus fikihnya juga seperti itu juga, ya. Kan kita tahu ada yang takbirnya di sini, ada yang takbirnya di sini, di sini. Kenapa kok sampai ada perbedaan qiraat, perbedaan huruf? Karena Islam datang untuk memberikan kemudahan, bukan kesulitan. Inilah yang tadi saya katakan. Sebenarnya perluasan, seluruh dunia ini dijadikan satu qiraat hafaz saja, itu sebenarnya memudahkan atau enggak? Itu dilematis. Karena sebenarnya ada orang tuh yang baca al-zarutahum itu susah. Padahal ada riwayat yang lainnya bacanya cukup ditasil al-zarutahum. Akhirnya kalau hanya belajar hafaz kan nggak tahu kalau misalnya ada cara baca yang mudah. Contoh yang mudah, ada orang baca ihdinas shiratal mustaqim nggak bisa pakai shad. Tapi kok pakai sin mudah nggak? Ihdinas shiratal mustaqim mudah? Mudah. Tapi karena dia nggak belajar qiraat, hanya belajar hafaz, akhirnya taunya hanya dengan shad. Inilah tadi yang mengapa kok perbedaan qiraat ini menjadi rahmat, ya karena seseorang dengan lidahnya masing-masing bisa milih mana bacaan yang mudah bagi dia. Gitu. Tapi udah seperti ini jadinya, itu udah ketetapan Allah, itu yang terbaik insya Allah. Dari sini kita pahami akan ada banyak madrasah. Kalau kita anggap sahabat itu satu dengan lain itu sebuah sekolah Al-Quran. Dalam bacaan Al-Quran yang mana dipimpin oleh para qurra'nya atau ahli qiraatnya sahabat di berbagai daerah. Sahabat yang diutus di Yaman, bacaan Al-Fatihah sampai Anasnya seperti itu. Berbeda dengan bacaan Al-Qurannya sahabat yang diutus di misalnya di Baghdad misalnya. Bisa beda itu. Nah, yang mana pada akhirnya untuk menjaga keaslian Al-Quran serta meredam konflik yang ada di tengah kaum muslimin karena ada perbedaan variasi bacaan Al-Quran satu sama lain pada diajarkan oleh sahabat yang kredibel dalam masalah Al-Quran, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membuat proyek mengadakan penulisan mushaf. Jadi akhirnya untuk supaya menyatukan qiraat emang beda-beda, tapi jangan sampai terlalu keluar daripada yang sudah di ACC sama Rasulullah SAW. Akhirnya Zaid bin Sabit disuruh untuk mengumumkan Al-Quran. Akhirnya diperbanyak lagi di zamannya Utsman bin Affan, disebarkan. Jadi perbedaan qiraat nggak boleh keluar daripada apa yang dituliskan oleh sahabat Zaid bin Sabit dalam mushafnya Utsman bin Affan. Terus kayak gitu akhirnya di zaman tabi'in banyak tabi'in yang mahir dalam bidang Al-Quran. Ada Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair dan lain sebagainya. Masing-masing terkadang punya qiraat yang berbeda satu sama lain kalau ditinjau dari wajah Al-Fatihah sampai Anas. Terus makin banyak karena ada orang berarti kadang-kadang itu tidak belajar dari Al-Fatihah sampai Anas itu dengan satu guru saja. Bisa jadi dengan guru-guru yang berbeda. Hingga akhirnya qiraat itu semakin banyak variasinya. Nah, beranjak dari sini para ulama melakukan penelitian dan menghimpun qiraat yang sesuai dengan penulisan mushaf. Sesuai dengan mushaf imam, yang mushaf yang dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit, mudah dihafalkan dan tepat bacaannya. Dari
penelitian tersebut para ulama sepakat menetapkan kriteria dalam memilih ulama sebagai titik utama suatu qiraat. Pertama, masyhur ketobitannya, dia orang yang ahli, cerdas, amanah, adil, agamanya baik, ilmunya sempurna, panjang umurnya, ini lama berkecimpung dalam dunia qiraat. Masyhur ketokohannya, adil dan siqah, terpercaya dalam riwayatan bacaan qiraatnya sesuai dengan mushaf yang dikirim oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Terus siapa yang pertama kali mengumpulkan qiraat yang mutawatir itu menjadi 7 qiraat? Jadi Imam Ibnu Mujahid namanya. Dan kitabnya yang bernama Kitab As-Sab'ah fil Qiraah. Nah, baru setelah itu mulai dirapikan lagi oleh Imam Asy-Syatibi dengan beliau menyusun Hirzul Amani wa Wajhut Tahani atau matan Syatibiyah, nadhaman yang jumlahnya 1000 bait lebih, membahas tentang perbedaan qiraat dari qiraat sab'ah saja, qiraat 7. Qiraat 7 tadi siapa aja? Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir. Ini bukan Ibnu Katsir yang tafsir Ibnu Katsir ya, bukan. Beda ini. Imam Abu Amr, Imam Asim, ini punya kita. Imam Hamzah dan juga Imam Al-Kisai. Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Al-Kisai. Hafal? Ya pokoknya sudah ada 7 qiraat. Masing-masing qiraah punya 2 riwayat. Totalnya ada 14 riwayat. Di zaman setelahnya lahirlah Ibnu Jazari rahimahullah taala. Beliau meneliti ternyata masih ada 3 qiraat lagi yang sesuai dengan persyaratan yang ini. Akhirnya muncul ada qiraat salasah. Masing-masingnya ada 2 riwayat. Berarti totalnya ada 10 qiraat, 20 riwayat. Nah, kita saat ini berada dalam satu periwayatan dari 10 qiraat tersebut. Ini qiraatnya Imam Asim, riwayatnya Imam Hafs. Thariqahnya atau kita tata cara bacanya kita ini pakai apa yang ada di matan Syatibiyah yang diambil dari Manzumah Hirzul Amani. Bla 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 bla. Nah. Kenapa kita bahas ini sebelum bahas hukumat? Gini. Dari penjelasan di atas, maka kita bisa memahami ada perbedaan pada beberapa lafaz dalam Al-Quran antar satu riwayat dengan riwayat yang lainnya. Dan salah satu perbedaan yang urgent untuk dibahas adalah adanya perbedaan panjang suatu jenis mat dalam masing-masing riwayat. Antum pernah nggak dengar misalnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik unzila bima unzil 4 huruf. Kalau antum dengar saya sudah di rekamannya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Berapa harokat? 2. Kenapa beda? Kita tadi beda turuk, beda jalur, ya, beda aja jalur atau tariq jamaknya turuk. Itu ada beda jalur. Kalau yang saya sudah tadi masih riwayat Hafiz tapi jalurnya Thayyibah. Mad jaiz dibaca 2 harokat. Kalau yang sering kita baca tadi jalurnya Syatibiyah, mad jaiz dibaca 4 atau 5 harokat. Ternyata dari perbedaan thariqah saja ada perbedaan, apalagi perbedaan dalam masalah perbedaan riwayat. Pasti perbedaan matnya juga lebih banyak lagi. Ya meskipun nggak semuanya. Sehingga apa? Dalam bab ini yakni ahkamul mad akan membahas macam-macam mad far'i. Apa mad far'i kemarin? Mad yang keberadaannya tergantung adanya sebab. Apa sebabnya? Hamzah atau
sukun. Nah, bab ahkamul mat ini akan membahas macam-macam mat far'i yang mana nanti konsekuensinya dia bisa dibaca lebih dari 2 harokat. Ditinjau dari sisi persamaan dan perbedaan panjang antar masing-masing riwayat dan juga sebab dari mat tersebut. Oke, langsung aja kita ke hukum mat. Bingung? Ya, biasa. Ada berapa hukum? Ada wajib, jaiz, lazim. Kalau dikasih mat, ada mat wajib, ada mat jaiz, ada mat lazim. Nah, di sini nanti kawan-kawan semuanya harus pahami ya, bahwasanya kalau kita ngomong mat wajib nih, kita ambil contoh dari Al-Quran lah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun." Oke. Ini bima unzil, namanya mat apa ini? Mat jaiz. Kok bisa? Kalau ini ulaik, la nya ini mat apa namanya? Mat wajib. Taunya dari mana? Nah, setelah ini kita jelasin. Oke, setelah ini kita jelaskan. Fawajibun, maka yang namanya mat wajib itu in jaa hamzun ba'da mad, jika ada hamzah datang setelah huruf mad. Fi kilmatin, di dalam satu kata. Ini dia, tidak dipisah dengan spasi. Tidak bisa dengan spasi. Wadha bi muttasil yu'ad, dan itu sebutannya dengan nama muttasil. Jadi mat wajib muttasil. Atau kalau lebih kita rapikan, wajib ini kan hukum. Wajib itu apa? Hukum wajib itu. Oke, wajib itu adalah seluruh ulama qiraat dari qiraat asyrah, mereka semua sepakat tipe mat yang hukumnya wajib atau mat mutasil yang huruf mat ketemu hamzah dalam satu kata, contohnya ulaika, jaa, itu kan satu kata tuh. Satu kata tuh gak ada spasinya nih. Ini kan ada spasinya nih, ya nggak? Bima unzil, ma dengan unzil itu beda kata. Tapi kalau ulaika, ula dengan ika, apakah beda kata? Tidak, satu kata ini. Makanya ini mat wajib, ini mutasil nih, karena mutasil dia. Sehingga kalau semuanya jenis mat yang hukumnya wajib, yang ini mat mutasil, hamzah, huruf mat ketemu hamzah dalam satu kata. Seluruh ulama qiraat dari qiraat asyrah menghukumi panjang matnya itu harus lebih dari 2 harokat. Jadi seluruh ulama qiraat, mau di riwayat Asim, riwayat Al-Kisai, riwayat Nafi', riwayat Hamzah, semuanya sepakat kalau ada mat mutasil, atau kita ambil contoh di sini ulaika, seluruh riwayat tadi, seluruh qiraat tadi pasti bacanya lebih dari 2 harokat. Gitu ya. Jadi antum mau ke qiraat asyrah, apapun qiraatnya, kalau ada huruf mat ketemu hamzah pasti dibaca lebih dari 2 harokat. Cuman mereka semua berbeda-beda akan kadar panjangnya. Ada yang bacanya 4 harokat, ada yang 5 harokat, ada yang 6 harokat. Gitu. Faham dong? Baik. Nah sekarang yang jaiz.
Jaiz ini seluruh ulama qiraat, enggak seluruhnya, adanya perbedaan di kalangan ulama qiraat. Ada yang membaca mad jaiz ini atau mad yang hukumnya jaiz ini 2 harokat, atau istilah 2 harokat itu qasr. Ada yang membacanya dengan lebih dari 2 harokat, istilahnya mad. Jadi istilah mad itu nanti ada yang umum, yang huruf panjang, huruf yang dipanjangkan. Ada istilah khusus. Istilah khususnya adalah dalam segi mad far'i. Dalam dunia mad far'i, baca mad itu adalah membaca lebih dari 2 harokat. Membaca qasar itu membaca dengan 2 harokat, gitu ya. Jadi kok suatu mad yang hukumnya jaiz di kalangan para ulama qiraat dari qiraat asyrah, termasuk perawinya yang 20 itu, terdapat perbedaan. Ada yang membacanya dengan 2 harokat, ada yang membacanya dengan lebih dari 2 harokat. Contohnya ini tadi, bima unzil, ini namanya mad jaiz munfasil. Ini di kalangan para ulama qiraat ini berbeda. Ada yang bacanya yang cuma 2 harokat, ada yang bacanya 3 harokat, 4 harokat, 5 harokat, sampai 6 harokat. Mereka beda-beda, bukan dari segi panjang harokatnya aja, bahkan mereka berbeda. Ini dibaca dengan kadar tabi'i 2 harokat, atau namanya qasr, atau dibaca mad, jadi dengan kadar mad, jadi lebih dari 2 harokat. Bedanya dari wajib tadi apa yang wajib? Kalau wajib itu seluruh ulama qiraat sepakat hukumnya lebih dari 2 harokat. Kalau yang jaiz ini, yang hukumnya jaiz, ulama qiraat ada perbedaan. Ada yang baca qasr atau 2 harokat, ada yang bacanya dengan mad lebih dari 2 harokat. Itu saja, kalau dibaca mad beda-beda panjangnya. Nah, sekarang yang lazim. Hukum lazim itu mad yang hukumnya lazim, seluruh ulama qiraat sepakat hukumnya lebih dari 2 harokat plus kadarnya, mereka juga semua sepakat 6 harokat. Namanya lazim. Oke, kita baca dulu yang mad jaiz. Tadi kalau yang hukumnya wajib sudah dijelaskan, itu adalah yang hamzah ketemu f1, urmat ketemu hamzah di dalam satu kata. Nah, sekarang yang jaiz, maddun wa qasrun, yang boleh dibaca mad. Apa mad tadi? Kalau dalam dunia mad far'i, apa itu mad? Dibaca lebih dari 2 harokat. Mad jaiz, hukum jaiz itu di kalangan para ulama qiraat ada yang baca dengan 2 harokat, lebih dari 2 harokat. Wa qasrun, ada juga yang bacanya cuma 2 harokat. Jadi kalau misalnya gini, ya sering dijelaskan ya, alhamdulillahi rabbil alamin, min. Saya baca dengan berapa harokat? 6 harokat. Syekh antum ngomong baca dengan qasr, berarti baca dengan berapa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Syekh antum ngomong baca dengan mad, berarti baca dengan berapa harokat? Berapa pilihannya kalau mad arid disukun? 4 sama 6. Kan mad arid kan boleh 3, boleh 2, 4, 6, 3 variasi maksudnya. Berarti kalau saya antum ngomong baca ini mad aridnya dengan mad arid disukunnya dengan mad, berarti antum boleh 2 pilihan, dibaca dengan alhamdulillahi rabbil alamin 4 harokat, atau alhamdulillahi rabbil alamin 6 harokat. Boleh. Jadi ini kode ya. Mad itu berarti membaca lebih dari 2 harokat. Kalau qasar membaca dengan 2 harokat. Dalam istilah mad far'i. Nah, mad yang hukumnya jaiz itu adalah infusil kulun bikil matin, jika terpisah apa masing-masing tadi, jadi hamzah dengan huruf madnya terpisah di masing-masing kata. Hamzah huruf mad di satu kata, hamzah di kata yang lain. Wa hadzal munfasil namanya munfasil atau mad munfasil. Apa itu mad munfasil? Yani ketika ada huruf mad bertemu dengan hamzah di lain kata. Gimana cara tahunya itu lain kata? Lihat spasinya.
Mutlak? Enggak. Contohnya, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuha, ya ini mat far'i ya. Saya mau tanya, ini muttasil atau munfasil? Ada yang punya Al-Quran tajwid? Buka. Ada yang punya Al-Quran tajwid? Ya, ada warna-warnanya? Coba buka. Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuha. Itu mat apa? Mat apa, Bang? Ada enggak? Mat apa? Dibuka di Al-Qur'annya. Anak tanya, antum buka di Al-Qur'annya. Hah? Mat apa? Muttasil atau munfasil? Munfasil ya. Munfasil itu yang apa? Huruf mat dengan hamzah beda kata atau satu kata? Saya mau tanya di sini, ini gabung nggak ini? Berarti tidak mutlak, munfasil itu bisa diketahui dengan spasi. Ujung-ujungnya kembali ke penasihatnya Ustaz Laili Al-Fadli ya. Antum belajar tajwid tapi nggak menguasai bahasa Arab, itu kayak burung terbang, sayapnya satunya patah. Bisa terbang? Bisa. Tapi terengah-engah. Itu pun kadang-kadang belum tentu bisa terbang tinggi. Ini juga. Kenapa? Ada beberapa kata yang dia ini tersambung secara rasem, secara tulisan nyambung. Padahal hakikatnya dia berbeda kata. Ya itu huruf nida. Ayyuha ini ditambah huruf tambahan ketika yang dipanggil itu ada alif lamnya. Maksudnya ya Muhammad, kan bukan ya ayyuha Muhammad, loh enggak? Tapi kalau ada alif lamnya, misalnya nama antum Al-Ghazali, manggilnya bukan ya Ghazali, ya Al-Ghazali, enggak. Ada enggak di sini namanya pakai al? Siapa? Oh, ada Al-Ghazali. Oh, Bapak Fele. Ya, antum saya mau dipanggil Al-Ghazali. Maka orang manggilnya kayak bahasa Arab kan? Ya Al-Ghazali, enggak boleh, itu salah itu. Harusnya ya ayyuhal Ghazali. Gitu, pakai ayyuha karena ada alif lam. Nah, jadi ya dengan ayyuha ini beda kata. Makanya di situ namanya mat munfasil. Kalau mat munfasil hukumnya apa? Jaiz. Apakah jaiz itu boleh dibaca pendek, boleh dibaca panjang? Enggak gitu konsepnya. Jaiz itu ulama qiraat di seluruh qiraat 10 qiraat 20 riwayat mereka semuanya berbeda ada perbedaan di kalangan mereka. Ada yang membacanya dengan 2 harokat, ada yang membacanya lebih dari 2 harokat gitu. Jadi mat jaiz ini bukan berarti antum boleh baca 2 harokat sama lebih. Selama ini antum pahamnya mat jaiz apa? Boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 6 harokat gitu. Enggak kayak gitu ya. Jaiz itu adanya perbedaan di kalangan ulama qiraat. Ulama qiraat yang mana? Qiraat asroh. Di mana qiraat asroh dipelajari? Di matan Syatibiyah dan matan Ad-Durrah atau di kitab An-Nasr milik Imam Ibnul Jazari. Itu kitab induknya ilmu qiraat. Sekarang paham jaiz ini? Amin. Malam-malam pusing mikir kayak sini. Pusing nggak? Enggak. Pusing. Tenang. Nahwu lebih pusing. Fikih juga lebih pusing lagi. Apalagi usul fikih. Tambah lagi qaidul fikih. Biar. Masih mau jadi ustaz? Mbak-mbak masih mau jadi ustazah? Siap. Antum siap memikul beban untuk orang-orang
Awam. Antum siap memikul beban masyarakat kaum muslimin? Siap? Berarti antum harus siap bingung. Siap bingung, siap pusing, siap mumet. Kenapa? Antum yang harus menjalani hal ini. Suatu daerah jika tidak gini, mempelajari ilmu tajwid secara teori hukumnya apa? Fardu kifayah. Jadi kalau saya ada di daerah antum yang tidak menguasai tajwid ini, maka fardu kifayahnya belum terlaksana. Nah, kenapa? Berarti nggak ada satu orang pun yang bisa ngajari tajwid. Sedangkan urgensi tajwid besar, bisa penyebab keabsahan suatu sholat. Karena baca Al-Fatihah harus dengan tajwid. Itu dia. Kalau nggak ada guru Al-Quran di kampung antum, khawatirnya semuanya berdosa. Karena berarti nggak ada yang bisa ngajarin cara baca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang mana konsekuensinya dalam masalah keabsahan sholatnya nanti. Ya udah mas, enakan nggak tahu apa-apa. Kalau nggak tahu apa-apa jadi uzur, nggak usah belajar kita, jadi bodoh aja semuanya. Betul nggak? Antum setuju nggak dengan pemikiran? Ya sudah mas, kan kalau misalnya nggak tahu kan nggak dosa, ya sudah nggak usah mondok, nggak usah belajar agama, jadi orang bodoh semuanya, gitu? Enggak lah ya. Makanya di sini antum memikul beban yang sangat berat ini. Ini baru di tahap tajwid, belum nanti di tahap tahapan yang lain. Tapi insya Allah bisa ya. Insya Allah. Saya akan sampaikan antum bagaimana dulu guru saya juga nyampaikan ini. Bagi yang bingung, terkadang Allah itu menahan pemahaman suatu hamba dan akan dia berikan pada waktu yang tepat suatu saat nanti. Saya ketika belajar ini Tufah atau Jazari ini awal-awal saya bingung, banyak yang nggak pahamnya. Bukan banyak pahamnya ya, banyak nggak pahamnya. Tapi ketika anak ngajar ternyata baru saat itu anak benar-benar paham ini mantumanya. Beneran, saya nggak bohong. Saya bisa paham Jazari dan Tufah ini ketika anak ngajar di Ibadur Rahman. Sebelum anak ngajar di Ibadur Rahman enggak paham. Anak bisa nyusun tasjir ini. Kan nyusun tasjir ini kan harus paham, betul enggak? Ya kan? Anak bisa, alhamdulillah Allah kasih saya kekuatan, Allah kehendaki saya bisa nyusun ini. Berarti kan saya paham ini bait-baitnya, ini bahas apa, betul enggak? Nah, saya bisa paham ini alhamdulillah dengan izin Allah. Itu ketika saya dikasih amanah ngajar antum, ngajar santriwan santriwati di Ibadur Rahman sejak angkatan 2. Makanya kalau misalnya antum baru belajar bingung, santai aja. Mungkin belum saatnya Allah kasih antum paham. Mungkin Allah tahu atau bisa bikin antum tuh langsung paham, bisa, tapi masih Allah tahan. Kenapa kira-kira? Coba dicek hatinya. Takutnya kalau antum langsung paham, takutnya sombong. Ketemu santri bodoh lainnya, belajar apa? Ngafal Quran. Juz berapa? Juz 5. Terus tajwidnya belajar apa? Ya cuma ditalaki aja. Enggak belajar hafal. Mana keren gitu kan? Astagfirullah. Istighfar. Ada nggak kepikiran kayak gitu? Ada. Ada yang udah saya itu. Kamu belajar apa? Buku tajwid terjemahan Indonesia. Mana keren? Tufatul Atfal gitu. Astagfirullah. Makanya kalau misalnya Allah masih tahan ini pemahaman nih, kita belum paham, takutnya kita ini baru dikasih sedikit udah apalagi dikasih astagfirullah. Ya Allah. Banyak-banyak istighfar ya. Kalau antum bingung belajar kayak gini, bingung, banyak istighfar, takutnya kita masih belum bersih hatinya. Makanya supaya Allah itu, supaya antum terjaga,
Allah kadang belum kasih antum sebuah pemahaman. Mau izin ini enggak apa? Faham dong? Apa wajib tadi? Seluruh ulama qiraat dari qiraat asra membaca mat yang hukumnya wajib, yaitu mat mutasil lebih dari 2 huruf, tapi berbeda kadarnya. Ingat kadar cuma kadar itu maksimal cuma 6 huruf yang kita ambil pendapatnya di qiraat asrah mutawatirah. Mat jaiz, mat yang hukumnya jaiz, yakni mat apa? Munfasil. Apa itu? Huruf mat ketemu hamzah dalam kata yang berbeda. Hukum jaiz itu apa? Ulama qiraat berbeda. Ada yang membacanya dengan 2 harokat atau qasar, ada yang membacanya lebih dari 2 harokat atau mad dengan kadar yang berbeda. Nah, ini. Wa mithlu dan semisal dengan ini mad jaiz. Apa tadi? Ada yang baca dengan 2 harokat, ada yang baca lebih dari 2 harokat. Semisal dengan ini, semisal in arados sukunu, mat arid dis sukun. Jika arado palsu as-sukunu, sukunnya waqofan fi waqofin, ini dihapus huruf jarnya ya. Ini sukunnya palsu, hasilnya bukan huruf sukun, tapi karena diwakafkan akhirnya menjadi sukun. Mas ini nggak bisa jadi maf'ul ajlih. Setahu saya maf'ul ajlih itu untuk amalan-amalan hati. Zurtu apa yang afan. Zahabtu ila baiti abi ikraman lahu. Aku pergi ke rumah bapakku ikraman, karena memuliakannya. Ikraman itu bisa jadi maf'ul ajli atau yang artinya karena. Mengapa? Ya karena itu amalan hati, memuliakan itu. Waqaf ini kan bukan amalan hati, ya, amalan fisik, kita berhenti. Contohnya apa? Ta'lamun, baca. Nasta'in. Nah, ini semisal mad jaiz enggak? Semisal dimasukkan ke dalam kategori jaiz. Kenapa? Bukan dari segi perbedaan qiraat, tapi dari segi mad arid disukun bisa dibaca qasar, bisa dibaca mad. Mad arid disukun bisa dibaca qasar 2 harokat, bisa dibaca mad dengan variasi 4 harokat dan 6 harokat. Maka mad arid disukun itu kalau mau diklasifikasikan, dia termasuk mad yang hukumnya jaiz. Faham tuh? Ayo. Au dimal hamzu 'ala al-maddi wadah, atau didahului hamzah atas mad. Ini ada huruf hamzah yang bertemu huruf mad. Namanya mad badal. Kenapa? Aslinya itu bukan huruf mad ini. Aslinya itu hamzah sukun. Tapi orang Arab enggak ngomong hamzah ketemu hamzah sukun. Pasti hamzah sukunnya berubah jadi huruf mad. Berubah itu namanya badal. Apa diganti huruf mad, diganti itu namanya badal. Maka ada badal umroh. Ya ini apa? Umrohnya diganti sama orang lain atas nama orang tersebut. Amanu, baca. Aslinya amanu. Imana, baca. Aslinya imana. Khuda, ambillah kedua contoh ini. Nah, coba tanya. Ini tadi kan bahas apa? Hukum-hukum mad daripada mad far'i, betul? Mad far'i kan? Apa mad far'i itu? Mad yang hukumnya lebih dari 2 harokat. Karena huruf madnya bertemu dengan suatu sebab. Apa?
hamzah dan mat wajib, mat jaiz ini tadi sebabnya hamzah mutasil dan munfasil. Mat arid dan sukun sebabnya sukun. Nah sekarang ini mat badal. Mat badal dibaca berapa harokat? 2 harokat kan? Kenapa dimasukkan ke mat far'i? Karena mat badal ini masuk dalam klasifikasi mat jaiz. Ini salah ini, berarti harus ada panahnya lagi ini. Ya, ke sini. Oke. Saya tambahin dulu, mau ingat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena mat badal ini berada dalam klasifikasi hukum jaiz. Apa jaiz tadi? Terdapat perbedaan di kalangan ulama qiraat asra ya. Ada yang membacanya dengan mad lebih dari 2 rakaat, ada yang membacanya dengan qasr atau 2 rakaat. Berarti mafhumnya apa? Mad badal ini memang di riwayat Hafs dibaca 2, di riwayat yang lainnya nanti ada yang bacanya dengan 6 harokat. Ya, paham dong? Makanya kenapa kok mat badal masuk ke mat far'i? Karena memang kalau di dalam lingkup qiraat mat badal ini masuk ke dalam hukum jaiz, alias ada ulama qiraat yang membacanya lebih dari 2 harokat. Paham dong? Sekarang mat lazim. Lazim itu apa? Hukum lazim itu adalah seluruh ulama qiraat sepakat mat yang jenisnya lazim, yang hukumnya lazim itu dibaca lebih dari 2 harokat plus kadarnya mereka juga sepakat 6 harokat. Nah sekarang mat yang hukumnya lazim itu apa? In jika as-sukunu usila, ada sukun yang disambungkan waslan, baik ketika wasol wa waqafan, baik ketika waqaf. Artinya kata tersebut ketika diwasal atau diwaqaf sukunnya tetap huruf afan, sukunnya tetap sukun. Ini mengecualikan apa? Mat arid sukun. Ini dia. Ta'lamun, ini nunnya jadi sukun ketika waqaf atau ketika wasol. Waqaf doang. Kalau wasol jadi mat tabi'i. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. 2 harokat doang kalau diwasol. Sehingga ini bukan mat lazim. Tapi mat lazim itu adalah ketika ada huruf mat bertemu dengan sukun, sukunnya itu sukun asli. Mau ketika wasol atau waqaf dia tetap sukun. Ba'da mat, setelah mat disambungkan. Tuwilatul itu istilah untuk 6 harokat. Jadi hukumnya 6 harokat. Contohnya apa? Contohnya surat Al-Fatihah.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu mau qiraat Imam Al-Kisai, mau Imam Nafi, mau Imam Asim, mau Imam Hamzah atau yang lainnya, semuanya sepakat hukumnya 6 harokat. Faham tuh? Nah, kenapa? Bolin. Ini mau anu wasol ke surah Al-Baqarah juga tetap ini sukun nih. Ini sukun ini. Ya ini sukun yang diidgham kan. Tasdid itu huruf sukun bertemu huruf harokat. Nah, ini ada jenis-jenisnya. Oke, mat lazim. Sudah. Kesimpulannya, hukum mat itu ada di mat wajib. Hukum wajib. Apa hukum wajib? Ulama qiraat sepakat jenis mat yang hukumnya wajib berapa harokat panjangnya? Lebih dari 2 harokat. Istilahnya apa? Mad. Tapi mereka berbeda-beda kadar panjang. Apa jenis mat yang dihukumi wajib? Mat muttasil. Apa itu mat muttasil? Huruf mat yang bertemu hamzah dalam satu kata. Hukum jaiz. Apa itu hukum jaiz? Para ulama qiraat dalam qiraat asyrah berbeda-beda pendapat. Afan bukan berbeda-beda. Gini, ada perbedaan di kalangan para ulama qiraat dalam qiraat asyrah. Ada yang membacanya dengan qasr, ada yang membacanya dengan mad. Apa itu qasr? 2 harokat atau kadar mat tobi. Apa itu mad? Lebih dari 2 harokat. Jadi mat yang hukumnya jaiz, maka ada konsekuensi tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa jenis mat yang dihukumi jaiz? Ada 3. Pertama dulu. Bukan ada 3. Mat munfasil. Apa munfasil? Huruf mat yang bertemu hamzah berbeda kata, dalam kata yang berbeda. Nah, ada yang mirip dengan mat jaiz munfasil. Apa itu? Mat arid disukun sama mat badal. Kalau mat arid disukun semua qiraat kaidahnya sama. Bisa dibaca mat, bisa dibaca qasar. Bisa dibaca 2, 4 atau 6. Seluruh qiraat sama. Tapi kalau misalnya mat badal itu ada perbedaan. Ada qiraat yang bacanya dengan 2 harokat, ada qiraat yang bacanya lebih dari 2 harokat. Setahu saya hanya 6 harokat. Setahu saya. Wallahu a'lam. Enggak sih. Nanti saya koreksi. Saya cek lagi nanti. Intinya mat arid disukun dan mat badal itu disamakan dengan mat jaiz munfasil. Dimasukkan dalam kategori hukum jaiz. Sekarang mat lazim. Seluruh ulama qiraat sepakat hukumnya lebih dari 2 harokat plus sepakat juga kadarnya. Berapa harokat? 6 harokat. Apa jenis mat yang hukumnya lazim? Ya, ketika ada huruf mat yang bertemu dengan sukun asli. Yani sukun asli itu sukun ketika dia diwasal, diwaqaf tetap sukun. Namanya mat lazim. Nanti ada mat lazim kilmi, ada mat lazim harfi. Oke. Jam berapa ini? Oh, masih setengah jam. Kita belum baca contoh. Aduh. Capek. Saya tahu antum capek. Nggak kayak anak. Anak kan nggak capek. Cuman berangkat subuh pulang maghrib. Kalau antum kan di sini duduk ngafalin Al-Quran, capek kan. Kalau anak mah cuman kerja nggak capek. Iya gitu.
nyindir, emang nyindir anak gitu kan. Antum ayolah, masih kuat. Aduh, mana pertanyaannya? Nggak ada ini.